Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Oke, selamat datang teman-teman semua. Saya Rama Andi Saputra, mahasiswa Teknik Informatika Universitas Dino Nuswantoro. Kali ini saya akan membagikan hasil proyek saya di dalam ujian akhir semester. Oke, kami diberikan tugas untuk menyelesaikan 3 sebuah program, yaitu yang pertama bangun ruang, yang kedua jam dan waktu, dan yang ketiga tugas kelompok. Kita ke tugas yang pertama terlebih dahulu. Oke, di dalam tugas ini, di dalam program ini untuk menghitung sebuah bangun ruang. Dan ini memanfaatkan fungsi dan prosedur. Oke, sebelum kita lanjut, kita lihat dulu hasil dari outputannya. Oke, kita run program. Temukan compiler. Oke, ini adalah tampilan awal program, yaitu program menghitung bangun ruang dengan terdapat beberapa pilihan operasi. Saya akan memasukkan pilihan yang kedua, yaitu menghitung balok. Masukkan panjang balok saya masukkan 15 dengan lebar 10, dan program akan menghasilkan atau menghitung data yang telah diberikan pengguna. Nah, ini hasilnya adalah 750 dengan rumus balok panjang kali lebar kali tinggi. Oke, dan program selesai. Ini adalah hasil akhir dari proyek yang pertama, yaitu tugas bangun ruang. Bagaimana codingannya? Kita simak berikut ini. Bagaimana program berjalan? Yang pertama, program akan menampilkan awalan, yaitu program menghitung bangun ruang. Di dalam looping terdapat void tampilan, input, dan display hasil. Apa itu tampilan? Yang pertama, program akan menampilkan ini, prosedur tampilan. Di mana itu? Nah, inilah prosedur tampilan. Setelah menampilkan awalan, ini akan masuk ke dalam tampilan, di mana kita akan diberi pilihan untuk memilih sebuah sistem operasi yang ingin dicari atau sebuah bangun ruang yang ingin dicari. Setelah menu tampilan muncul, kita akan disuruh menginput, yaitu masuk ke prosedur input, di mana input itu di sini. Jika pengguna memilih pilihan pertama atau angka 1, jika memasukkan angka 1, maka yang akan keluar adalah cache 1 sampai sini. Jika pengguna memasukkan angka 2, cache 2 akan muncul, dan seterusnya. Bagaimana jika cache 1 yang dipilih? Jika cache 1 yang dipilih, maka program akan menampilkan masukkan keterangan kubus. Di sini pengguna disuruh untuk memasukkan data A. Data itu apa? Data sisi. Oke. Setelah dimasukkan data A, ini akan diolah melalui rumus kubus. Rumus kubus ini adalah di sini. Ini rumus kubus. Ini ibarat A. Oke. A dimasukkan, maka akan diolah A kali A kali A. Maka hasilnya adalah return. Hasil tersebut, hasil dari perhitungan ini dinamai sebagai result. Oke. Result ini sebagai hasil perhitungan dari rumus kubus dan data yang dimasukkan oleh pengguna. Dimasukkan dan dijadikan satu, yaitu result. Oke. Setelah result terisi dengan perhitungan melalui rumus kubus, ini akan ditampilkan ke dalam display hasil. Display hasil result. Jadi result akan ditaruh ke sini. Jika result, maka hasilnya adalah result. Result apa? Result adalah perhitungan ruas kubus. Maka akan muncul hasil dari perhitungan A kali A kali A. Maka akan
terdisplay di sini. Setelah tampilan muncul, program akan memberikan pilihan kepada pengguna. Apakah Anda ingin melanjutkan program? Pengguna memasukkan inputan lagi. Jika pengguna menginputkan Y, ini while lanjut sama dengan Y, maka program akan melakukan looping ulang. Jadi akan melooping lagi satu kali. Jika pengguna menginputkan Y, maka program akan melooping, yaitu melooping ulang ke sini. Masuk ke tampilan, input, dan display hasil. Jika pengguna menginputkan N, maka program akan selesai. Oke teman-teman, setelah tugas pertama selesai, kita lanjut ke tugas yang kedua, yaitu tugas jam dan waktu. Di sini saya membuat sebuah program di mana program ini dapat mencari selisih waktu ketika Anda mulai dengan selesai. Pertama, pengguna disuruh memasukkan waktu ketika mulai dan waktu ketika selesai. Setelah itu, program akan menghitung selisih waktu tersebut dan akan menampilkan berapa selisih waktu ketika Anda mulai sampai dengan selesai. Kita jalankan langsung programnya. Oke, ini adalah tampilan ketika program dijalankan. Sebelumnya saya telah mencoba ini, yaitu program mencari selisih waktu. Masukkan waktu ketika Anda mulai. Saya mulai pada pukul 07 misalnya, dan selesai pada pukul 12 atau 15:30. Oke, ini adalah tampilan ketika program dijalankan. Waktu mulai, waktu selesai, dan selisihnya terdapat di sini. Oke, langsung saja masuk ke dalam codingannya. Oke, yang pertama saya menggunakan ADT waktu, dan tipe waktu dengan mulai dan selesai variabelnya. Kemudian terdapat beberapa fungsi dan prosedur. Ini adalah fungsi utama atau algoritma utama. Yang pertama, kita akan memunculkan display awal. Display mana itu? Ini akan pertama kali muncul saat program dijalankan, program mencari selisih waktu. Yang kedua, kita masuk ke dalam sebuah looping. Di dalam looping terdapat input waktu. Untuk perintah input waktu di sini, pengguna akan disuruh untuk menginputkan waktu ketika mulai dan ketika selesai. Dan inputan akan disimpan ke dalam ADT. Setelah input selesai, ini akan masuk ke dalam rumus dan keadaan. Ini untuk mencari selisih detik. Sebelum masuk ke rumus, kita ubah dulu format jam yang diinput oleh pengguna, kita ubah menjadi format detik. Setelah diubah menjadi detik, ini akan diubah menjadi istilah total mulai dan total selesai. Jadi ini sudah dalam bentuk detik, bukan bentuk jam. Jadi bentuk detik, total selesai dan total mulai. Dan untuk mencari selisih adalah ini caranya. Ini untuk mencari selisih detik. Setelah selisih ditemukan, ini kan masih dalam format detik, kita ubah ke dalam format jam lagi menggunakan ini. Oke. Setelah diubah menjadi format jam, kita tampilkan waktu, ini jam, menit, dan waktu. Setelah diubah, maka akan ditampilkan ini. Oke. Tampilan akan berubah menjadi jam lagi. Sebelumnya kan sudah dirubah menjadi detik, dikonversi, terus mencari selisih waktu, dan akhirnya dikembalikan lagi ke dalam format jam. Oke, program selesai dan akan muncul apakah Anda ingin mencoba kembali. Jika pengguna menginputkan Y, maka program akan melooping satu kali dan masuk lagi ke dalam input, rumus, dan seterusnya. Jika pengguna menginputkan selain Y,
maka program akan selesai. Terima kasih telah menggunakan program ini. Oke, demikianlah program yang telah saya buat. Bila ada salah kata maupun kekurangan, mohon dimaklumi, kita saling sama-sama belajar. Dan semoga ini menjadi penyemangat bagi Anda yang ingin masuk ke dalam dunia IT, khususnya belajar bahasa pemrograman C++. Saya Rama Adi Saputra, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.